Terima kasih buat keluarga Manado yang telah mempersembahkan putra terbaik Manado datang di Nusa Tenggara Timur. Saya salah satu orang yang berterima kasih karena di dalam kepemimpinan saya mendapatkan sparring partner yang baik. Saya tadi bilang usianya 75, fotonya mata masih tajam sekali. Can you imagine waktu dia ditabiskan umur 50 tahun itu? Dan itu pasti sangat luar biasa. Nah, memang NTT itu butuh orang-orang yang tegas seperti itu. Karena kalau tidak namkak semuanya. Saya berterima kasih untuk kenal Monsinyur. Mudah-mudahan di surga kita dua tetap partner sejati. Yang mulia Duta Besar Vatikan, selamat datang di Kupang, Monsinyur Piero Piopo. Welcome to East Nusa Tenggara. Yang saya hormati Bapak Uskup Agung Kupang yang telah berkeliling berbuat baik selama 25 tahun sebagai Uskup Agung Kupang. Mungkin nanti saya juga berkeliling, tapi tidak terlalu lama, sampai 25 nanti. Yang mulia Bapak-Bapak Uskup yang hadir dari seluruh pelosok Indonesia, saya punya kakak Wakil Gubernur, ini biar sudah umur begini tapi luar biasa, semangat terus. Yang saya hormati anggota DPR RI yang terhormat hadir di sini, Bapak Herman Heri, yang terhormat Bapak Ansi Lema. Ini mungkin partai hanya diundang dua saja, partai PDIP, yang lain tidak diundang, mungkin ya tidak ada. Juga ada yang terhormat Bapak Abraham Lianto. Ini. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, mesra betul Pak Wali dan Pak Wakil ya. Kerja baik rupanya. Wakil Bupati Kupang, Bapak Eston Funai, dan semua tokoh agama yang hadir lengkap. Saya lihat ada Bapak Mary, Dr. Mary Colemon, ada dari Buddha, dari mana lagi itu? Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, para imam, suster, dan semua umat yang berbahagia, teman-teman dari Manado atau orang Kupang dari tinggal di Manado pakai pakaian Manado itu, dari orang Manado itu. Terima kasih, lagunya bagus, tapi saya tepuk tangan, tapi kalau dimarahin tidak boleh tepuk tangan katanya. Terima kasih buat keluarga Manado yang telah mempersembahkan putra terbaik Manado datang di Nusa Tenggara Timur. Saya salah satu orang yang berterima kasih karena di dalam kepemimpinan saya mendapatkan sparring partner yang baik. Saya tadi bilang usianya 75, fotonya mata masih tajam sekali. Can you imagine waktu dia ditabiskan umur 50 tahun itu? Jadi itu pasti sangat luar biasa. Nah, memang NTT itu butuh orang-orang yang tegas seperti itu. Karena kalau tidak namkak semuanya. Saya lupa ya, ada wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Ince Sayuna. Ini mama-mama dong, kalau kita tidak panggil mereka muka asam kalau kita keluar dari sini nanti. Saya sangat gembira untuk selalu bercakap-cakap kapanpun bersama Monsinyur Petrus Turang. Dalam setiap saat saya banyak belajar, dan karena itu saya anggap Monsinyur Petrus Turang sebagai guru saya, orang tua, dan sahabat. Itu yang selalu di kepala saya. Hipokampus saya selalu menempatkan guru, bapak, dan sahabat.
Karena itu terima kasih untuk berkenal dan menjadi bagian di dalam pembangunan Nusa Tenggara Timur. Kita bersyukur bahwa provinsi ini tiap hari berkembang maju. Tentunya tidak bisa karena pemerintah berjalan sendiri. Karena peran serta dan kolaborasi dari semua pihak termasuk gereja, maka provinsi ini berkembang secara baik dan menuju pada titik yang lebih baik. Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo menaruh perhatian serius untuk membangun provinsi ini. Karena itu saya mengharapkan kepada kita semua, satu-satunya provinsi yang mendapatkan perhatian serius menurut saya. Sudah 19 kali Presiden itu datang di Nusa Tenggara Timur. Tantangan provinsi ini untuk menjadi provinsi yang luar biasa adalah kadang-kadang kita bekerja sendiri-sendiri. Dan kerja bersendiri-sendiri itu ciri khas manusia bodoh. Dan pasti bukan pengikut Yesus, pastinya. Karena pengikut Yesus selalu diajarkan kerja bersama. Tahun 17 Agustus 1945, sebentar lagi kita akan memperingati Independence Day-nya Indonesia. 17 Agustus 1945. Amanat konstitusi salah satu yang paling hebat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat agung itu jauh sebelum Indonesia merdeka, 2000 tahun yang lalu Yesus katakan, pergilah, ajarilah mereka menjadi muridku supaya mereka jangan namkak terus. Jadi amanat dari konstitusi kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah kesadaran yang utuh dari bangsa ini bahwa kalau tidak diajarkan maka tidak akan pernah bisa maju. Karena itu saya sekali lagi terima kasih pada Monsinyur atas Gereja Katolik khususnya di Kota Kupang, Keuskupan Agung Kupang yang telah membantu pemerintah dengan mendirikan sekolah-sekolah yang sangat baik. Kita beri tepuk tangan untuk itu. Tepuk tangan buat gubernur boleh, kalau kepaduan suara katanya nggak boleh. Jadi gubernur memang selalu dapat tepuk tangan terus. Karena tidak mungkin pendidikan itu tidak dikerjakan lalu kita menatap masa depan. Karena kalau orang bodoh biarpun di ladang itu bertemu harta pun tetap tidak beli. Biarpun mutiara itu luar biasa, dia tetap tidak akan jual hartanya untuk beli mutiara itu. Karena dia saking bodohnya dia tidak mengerti hartanya. Karena itu saya berharap gereja dan pemerintah terus berkolaborasi di dalam membangun manusia Nusa Tenggara Timur. Dalam perjalanan kolaborasi kita sepanjang saya menjadi gubernur dari 2018 September tanggal 5 bersama kakak saya Yosef Naisoi. Sekarang ini sebenarnya gubernurnya adalah Yosef Naisoi. Jadi kalau Bapak Ibu semua tidak tahu, inilah gubernur sebenarnya. Tadi saya bisik-bisik dia, sebenarnya kamu yang bicarakan, diundang gubernur itu. Karena sebagai gubernur saya telah melimpahkan kewenangan semua sebagai pergub kepada Yosef Naisoi sebagai gubernur untuk mengambil seluruh kebijakan berkaitan dengan provinsi ini. Jadi kalau orang tanya saya, memang saya tidak ada kuasa lagi. Saya berdiri di sini karena orang tidak tahu saja. Tapi kalau tahu sebenarnya saya sudah melimpahkan kekuasaan saya kepada Yosef Naisoi. Karena itu kalau ditanda tangan apa tidak bisik-bisik ke saya, kecuali yang perlu saya tanda tanganlah dibawa ke saya. Dan itu model terbaru dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Belum pernah ada satu provinsi pun atau kabupaten pun saya belum lihat wali kota Kupang berani tidak bikin perwali menyerahkan kuasa kepada Dr. Herman Mann. Saya pikir dia tidak berani. Maksud saya, NTT ini terlalu banyak masalah. Gubernur itu jangan hanya duduk untuk atur yang rutinitas di kantor, tapi dia berpikir strategis untuk bagaimana membawa provinsi ini jadi hebat lagi. Karena itu butuh dua gubernur. Yang satu urus kantor, yang satu urus yang tidak diurus oleh kantor. Nah, nanti kalau minta petunjuk lah berdatang lagi. Karena itu memang NTT perlu ke situ. Kita bersyukur bahwa di dalam kepimpinan kami stunting dari 42%, hari ini kita ada di 22, walaupun masih ada 91.000 anak masih dalam kehidupan stunting.
Walaupun persentasenya beliau begitu, tetapi tetap saja masih ada banyak anak kita yang stunting. Karena itu saya berterima kasih sekali lagi pada Monsinyur Uskup Agung Kupang. Katanya, beliau bilang sama saya, yang pakai kursi merah di gereja itu kursi merah, kursi biru. Kalau yang stunting mau tidak berubah, taruh kursi merah. Saya bilang kalau itu jangan sampai didengar oleh partai lain, itu bahaya nanti. Kalau biru katanya tidak stunting nantinya. Nah, karena itu memang pikiran-pikiran seperti itu juga, pekerjaan-pekerjaan terus lakukan seperti itu. Kita bersyukur bahwa dari 42% turun hari 22%, dan kita ingin agar dia turun terus. Tetapi ini tidak bisa kerja sendiri. Kita harus berpartisipasi. Dan itu bukan kita saja peduli, tapi kita juga mengerjakan keselamatan kita sekaligus. Karena itu saya harapkan ini terus mendapat perhatian bersama kita. Yang kedua, kita juga bersyukur bahwa walaupun kena COVID, badai seroja, ASF menyebabkan babi banyak yang mati, banyak petani tidak sempat panen babinya dengan baik, tapi kita mampu menurunkan kemiskinan kita 37.000 orang di saat kondisi seperti itu. Jadi walaupun kena badai masih tetap turun orang miskin. Satu-satunya provinsi di Indonesia Timur yang turun orang miskin paling banyak cuma NTT. Jawa Timur nomor 1, Jawa Tengah nomor 2. Jadi saya bilang, kalau saya jadi gubernur di Jawa Timur bukan masalah penurunan orang miskin tidak ada. Semua potensi banyak di situ, kok turun orang miskin bagaimana? Kalau NTT wajar lah, itu batu bertanah bukan tanah berbatu. Batu bertanah. Dan karena itu kita lihat ini perlu tahun 2021 kita punya pertumbuhan ekonomi growth kita di 2,51%. Cukup baik dari sebelumnya terkontraksi di 0,83%, itu termasuk pada saat kita COVID. Jadi ini provinsi ini luar biasa, karena kolaborasi tidak sempat turun sampai -1. Kita di 0,83 kita sudah kembali lagi positif. Itu karena kerja-kerja yang luar biasa. Kita tahu bahwa hari ini dunia menuju pada resesi yang sangat bahaya. Amerika hari ini inflasi dia 9%. Semua rata-rata 7%, 7 ada yang 14%. Ada yang 12%. Dunia menuju kepada kondisi yang sangat buruk. Kita bersyukur di Indonesia nomor 3 terbaik. Kita inflasi cuma 4, sekian persen. China 2,3, sisanya Jepang 3, sekian. Selebih dari itu semuanya 6,7, 5, 6,7 tembus sampai belasan. Tandanya bahwa uang ada pun tidak bisa beli kalau inflasi setinggi itu. Maka kita harus bersyukur dan kerja sungguh-sungguh. Dua isu utama kita adalah bagaimana menjaga pangan kita supaya tidak lapar. Kelaparan kita seperti 1965, kita harus menjaga dengan baik. Kelaparan kita tidak berlapar. Dan dua isu besar energi. Dan dua ini harus dikerjakan baik di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan gereja tentunya dan seluruh komponen masyarakat. Karena itu saya harapkan ke Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, kalau punya anak yang ingin sekolah, tolong jangan kasih sekolah yang biasa-biasa lagi. Kasih sekolah tentang energi terbarukan. Karena kita memiliki semuanya itu. Nanti kalau sekolahnya menjadi pastor baik juga, pendeta baik juga, tapi kita sudah banyak sekali. Pendeta banyak, pastor banyak sekali. Tapi ke sekolah tentang energi baru terbarukan, renewable energy, harus kita dorong generasi kita ke situ. Boleh saja pastor, tapi belajar renewable energy. Jadi habis ini, Monsinyur kalau boleh, ya dorong para pastor ini belajar renewable energy. Karena dunia menuju ke situ. Kita punya matahari terbaik di Indonesia. Iridiasi matahari terbaik di Indonesia ada di Sumba dan Timor. Kita akan punya sekitar 3-4 giga, dan itu baru pernah terjadi di dunia. Di China dia hanya memiliki 2,2 giga, terbesar di dunia. Kalau Sumba buat 2 giga, kita kedua terbesar di dunia. Saya ditelepon berulang-ulang dari pemerintah pusat karena meminta untuk menandatangani persetujuan agar Darwin menarik kabelnya menuju ke Singapura lewat Laut Timur untuk mereka mengekspor mereka punya energi baru terbarukan tenaga matahari. Saya bilang saya tidak mau tanda tangan, nanti gubernur ganti saya aja. Saya punya lagi kerja kok, kenapa saya tanda tangan dia punya? Kalau udah mau ikut saja kami, tarik saya pergi Singapura. Dan itu memang harus diperjuangkan sungguh-sungguh, menunjukkan bahwa provinsi ini akan menjadi provinsi yang sangat kaya karena energi baru terbarukan di matahari. Kedua, dia punya arus laut yang luar biasa, tidal energy yang sangat hebat. Di Scotland itu 70% energinya datang dari tidal energy, arus laut. Kita punya arus laut yang luar biasa. Nomor 1 di depan
Pulau Flores Timur, Pulau Flores bagian timur dengan Pulau Adonara. Itu sekarang risetnya dijalankan di sana. Yang kedua Flores Barat dengan Pulau Rinca, Selat Molo, itu juga luar biasa. Yang ketiga Puku Afu yang bikin mati banyak orang kalau kita takut Puku Afu, padahal itu energi paling besar di situ. Nah, kita harapkan kita mempunyai ahli-ahli energi terbarukan untuk nantinya provinsi ini jangan jadi penonton, tapi kita mengerjakan kekayaan kita. Kita punya angin yang luar biasa. Uskup Atambua itu terus bekerja sama dengan China, tapi karena kondisi COVID, jadi kita berhenti sebentar. Angin di Soe, di TTS, harusnya tahun depan ini sudah bisa beroperasi. Dan kita memiliki itu semua. Dan provinsi ini sangat kaya luar biasa. Tapi kalau kita tidak kerjakan, kita akan sebut potensi. Jadi saya kalau lihat bupati bilang, kita mempunyai potensi, hoi, kalau itu kampanye. Kalau jadi bupati itu kami telah kerjakan. Nah, jadi kalau bupati gubernur, kami punya potensi alam, nah itu dia bermula kampanye itu. Nah, orang mulai begini bahaya. Sudah duduk masih ngomong potensi terus. Harus mengerjakan potensinya. Dan itu terima kasih sekali lagi kepada semua pihak, termasuk gereja, khususnya Monsinyur Petrus Surang, Uskup Agung Kupang. Saya berterima kasih untuk kenal Monsinyur. Mudah-mudahan di surga kita dua tetap partner sejati. Akhirnya selamat. Semua Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai provinsi dan seluruh pekerjaan kita, agar kita tidak lagi dipermalukan, tapi kita memberikan berkat buat dunia ini. Sekian, terima kasih. Salve, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan.